Oke, selamat malam teman-teman semua. Aku ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di hari keempat ya. Sorry, sorry. Oke, di sesi malam hari ini kita akan belajar materi terkait search engine marketing atau SEM. Lanjutan dari materi kita yang sebelum-sebelumnya. Kemarin kita membahas organic channels. Nah, search engine marketing ini part of dari paid ads ya. Jadi dari ranahnya yang berbeda gitu ya. Oke, aku disclaimer juga di sesi kita malam hari ini kita hanya sedikit untuk pembahasan materi, hanya ada beberapa slide. Nanti kita akan jump in langsung open dashboard ya untuk setup campaign dan juga gimana sih caranya meresearch keyword. Oke, langsung aku lanjut saja. Aku malam hari ini masih sama aku ya, Nia. Kita langsung lanjut aja. Oke. Search engine marketing. Nah, search engine marketing ini apa sih? Search engine marketing ini merupakan strategi untuk meningkatkan visibilitas dari website yang ada di search engine tersebut. Nah, kalau tampilan search engine sendiri bisa dilihat nih. Search engine marketing ini menggunakan keyword tertentu, yang mana keywordnya ini memiliki beberapa type yang akan aku jelaskan di next slide. Nah, di search engine marketing ini merupakan buying metodenya ini bisa dibilang PPC ya, paid per click. Jadi contoh misalnya teman-teman menggunakan keyword buy Adidas shoes. Nah, ini keywordnya, lalu placementnya ini di platform Google. Di Google sendiri memiliki Google Ads sendiri memiliki beberapa produk ya. Salah satunya search engine marketing. Dan search engine marketing ada mungkin YouTube, lalu search engine lainnya itu ada contohnya Bing, Baidu, dan lain sebagainya. Tapi karena saat ini yang cukup eh, big giant atau mungkin yang terbesarnya ini Google. Lalu untuk contohnya ini ada eh, keyword by Adidas Shoes. Nah, ini contoh ads atau contoh iklannya. Di sini ada tag iklan atau mungkin sponsor atau mungkin ad. Nah, di atas ini nih yang Adidas Indonesia Store ini merupakan headline dari ads tersebut. Nah, bagian-bagian di bawah ini seperti ada description dari teksnya sendiri, ini merupakan ad formatnya, lalu juga ada beberapa tambahan seperti mungkin informasi eh, alamat, nomor handphone, atau bahkan ada CTA atau call to action ajakan dari download app eh, si Adidasnya. Lalu kita lanjut ke next slide. Nah, di next slide, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya nih, kalau di digital marketing ini sangat erat ya kaitannya dengan yang namanya funnels marketing. Nah, funnels marketing ini cukup beragam, tapi yang udah aku info secara general itu funnels yang perlu teman-teman ingat itu ada pertama ada awareness, consideration, dan juga conversion. Nah, funnelsnya sendiri kalau misalnya kita sudah masuk ke tools Google Ads contohnya search engine marketing ini, funnelnya ini mulai dari impression, clicks, dan juga conversion. Kalau kemarin refresh kembali nih di sosial media marketing itu funnel utamanya itu ada awareness, ada juga consideration, dan additional funnelsnya itu conversion. Nah, kalau di sini impressionnya sendiri ini merupakan matriks yang kita ukur ya dari funnel awareness, lalu klik sendiri nih matriks yang kita ukur dari funnel consideration, dan conversion ini matriks yang diukur dari funnel conversion. Nah, sebelum kita masuk ke funnelnya, di search engine marketing nih perlu teman-teman tahu karena hal yang paling basic gitu ya. Ketika teman-teman membuat suatu campaign, teman-teman harus tahu nih search volume dari campaign tersebut. Nah, search volume ini apa sih? Search volume ini merupakan salah satu metrik yang mengacu pada jumlah pencarian rata-rata atau average search pada suatu keyword dalam jangka waktu tertentu. Nah, gimana sih cara mengetahui search volume? Ini bisa menggunakan tools tambahan lain atau mungkin bisa menggunakan tools yang ada di Google Ads-nya sendiri.
Lalu sudah mulai masuk ke funnels ya. Di funnel awareness sendiri, matriks yang diukur ini ada impression. Impression ini merupakan metrik untuk mengukur jumlah tampilan iklannya. Jadi di dalam impression ini ada yang disebut impression share. Impression share ini untuk mengukur seberapa sering sih iklan yang muncul di hasil pencarian. Biasanya impression share ini bisa berupa angka atau mungkin percentage. Lalu masuk ke funnel berikutnya yaitu funnel consideration dengan matriks klik. Nah, di clicks ini merupakan angka atau jumlah total yang menunjukkan seberapa banyak jumlah total klik yang diterima dari sebuah eh, tautan, tautan atau mungkin dari sebuah eh, landing page yang keklik. Contoh dari klik sendiri yang bisa kita ukur ini salah satunya ada klik through rate. Klik through rate ini merupakan salah satu matriks untuk mengukur jumlah pengunjung yang mengklik iklan di sebuah website atau di sebuah situs. Nah, di funnel consideration yang bisa kita ukur itu ada clicks dan juga ada click through rate atau yang biasa kita sebut CTR. Jadi CTR ini mempengaruhi dan bisa mengukur seberapa relevan iklan yang tampil dan juga seberapa interestnya sih orang-orang eh, melihat iklan kita itu bisa diukur dari si CTR-nya. Contoh kalau misal perhitungan CTR secara manual, itu caranya itu jumlah impression dibagi jumlah klik. Nah, di situ akan ketemu CTR-nya. Tapi karena memang kita sudah menggunakan Google Chat, jadi kita nggak perlu menghitung manual. Jadi matriks-matriks ini sudah tersedia di dashboardnya tersebut. Lalu setelah melewati funnel awareness, consideration, kita masuk ke funnel terakhir yaitu ada funnel conversion. Nah, di conversion sendiri kita mengukur conversion rate dan juga conversion. Di eh, conversion rate ini berupa percentage ya untuk mengukur seberapa efektif website dalam mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Nah, kalau conversion ini sendiri merupakan target audience dalam melakukan tindakan nih. Tindakan ini cukup beragam ya sesuai dengan target bisnisnya tersebut. Contoh misalnya e-commerce, berarti mostly targetnya ini lebih ke purchase atau pembelian. Atau mungkin kalau misalnya industrinya service, conversionnya ini tindakannya ini bisa berupa isi cukup sampai di isi form saja karena tidak perlu melakukan pembelian nih bisa jadi servisnya ini kita bisa melakukan pembelian setelah mengisi form dan di follow up oleh sales team-nya. Nah, biasanya conversion rate ini semakin tinggi conversion rate semakin bagus. Berarti orang-orang yang eh, melakukan pembelian atau mungkin orang-orang yang melakukan tindakan mengisi form ini bisa diukur dari conversion rate. Oke, setelah kita tahu apa itu SEM, kita tahu juga funnel-nya. Yang nggak kalah penting ini, kita harus tahu keyword-nya. Di keyword Google Ads sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada broad match, custom match, dan juga exact match. Nah, broad match ini merupakan tipe keyword yang menjangkau audiens paling luas. Contoh di sini ada tipe broad keyword ya. Contoh keywordnya ini mungkin teman-teman menggunakan kata, satu word aja, contohnya sepatu. Teman-teman nge-search sepatu, terus iklan yang muncul tuh entah itu keywordnya atau mungkin format ads-nya ini munculnya ini sepatu kanvas. Lalu yang kedua ini teman-teman menggunakan keyword lain yaitu adanya kanvas. Nah, kanvas ini juga mencakup dari sepatu kanvas karena cukup luas jangkauannya. Cukup menggunakan satu keyword ini sudah mencakup ke sepatu kanvas, sepatu cats wanita, sepatu cats pria. Jadi sifatnya general gitu. Nah, masuk ke keyword yang selanjutnya yaitu tipe frase yaitu kata kunci yang sifatnya lebih sempit lagi nih. Contoh biasanya di frase ini
terdiri dari lebih dari satu kata ya. Contohnya di sini ada celana jeans pria. Nah, celana jeans pria, teman-teman menggunakan keyword ini, lalu dari search engine ini menampilkan website-website yang memang menargetkan keyword seperti toko jeans pria, celana jeans pria. Jadi secara spesifik gitu ya, celana jeans yang munculnya terkait dengan jeans pria, entah itu berupa produknya atau mungkin berupa tokonya. Kalau tadi kan di atas sepatu ya, sepatunya ini eh, kategorinya ada sepatu kanvas, ada sepatu pria, wanita, cukup luas, sedangkan di frasa ini cukup sempit. Dan yang terakhir ini ada tipe dari exact. Nah, exact ini merupakan tipe dengan hasil sesuai dengan pencarian secara detail nih. Contoh misalnya sepatu sepatu boots. Nah, sepatu boots ini teman-teman cukup menggunakan keyword yang sifatnya tuh short keyword gitu ya, nggak perlu yang terlalu panjang. Contoh mungkin cukup dua dua kata aja, terdiri dari dua kata, bisa lebih. Tapi ini contohnya ada sepatu boot. Sepatu boot sendiri akan ketika teman-teman menggunakan keyword ini yang bisa tampil di search engine, contohnya website-website yang menargetkan keyword sepatu boots dijual, lalu ada juga razia toko sepatu. Nah, ini kan mungkin nggak terlalu spesifik gitu ya, nggak terlalu seperti di atas nih. Contohnya ya sama-sama membahas sepatu, tapi nggak terlalu spesifik. Bisa jadi ketika teman-teman menggunakan sepatu boots, search engine ini menampilkan terkait reviewnya atau mungkin eh, di luar ranah penjualan gitu ya. Mungkin hanya sebagai ulasan atau mungkin tips and trick memilih sepatu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke contoh dashboard dari Google Ads. Keyword ini menggunakan tools di Google Keyword Planner. Nah, contoh di sini sebelum kita membuat iklan, kita harus tahu dulu nih funnels objektifnya yang tadi ya, contohnya ada tiga. Lalu setelah kita tahu objektifnya, eh, kita sebelum membuat suatu campaign, menentukan kontennya, teman-teman harus tahu dulu kira-kira teman-teman akan membuat campaign nih di produk apa sih. Contoh misalnya produk sepatu bola gitu ya. Nah, di sepatu bola ini banyak sekali yang bisa dieksplor. Contoh kalau misalnya di Google Keyword Planner, teman-teman cukup memasukkan satu jenis keyword. Nah, ini bisa menampilkan beragam macam keyword yang ditargetkan oleh para kompetitor gitu ya. Contoh di sini keyword yang relevan yang dicari ini football shoes. Dilihat nih search volume atau mungkin di sini average monthly search-nya ya. Jadi teman-teman bisa melakukan research di Google Keyword Planner. Ini langsung terlihat rata-rata search volume di satu bulan ini di berapa, lalu competition eh, tingkat kompetisinya tuh seberapa sulit sih. Kalau misal sulit ini berarti biasanya kompetitor juga memakai keyword yang sama. Lalu juga bisa dicek dari sisi impression share-nya. Lalu ada kalau di Google Ads ini kita bisa memilih nih apakah keywordnya ini bisa kita bidding. Bidding itu ibaratnya kita bisa melelang keyword sih. Contoh misalnya budget kita dalam satu bulan hanya 1 juta gitu ya. Dengan budget yang terbatas, kita punya objektif ingin mendapatkan 50 conversion. Nah, di 50 conversion ini kita bisa memilih strateginya, apakah strateginya main di bidding keyword. Jadi contohnya semakin teman-teman menggunakan angka tertinggi gitu ya, membidding keyword, biasanya memang eh, opportunity bisa muncul di posisi pertama itu cukup cukup tinggi. Tapi biasanya cost per resultnya jauh lebih mahal karena semakin tinggi bidding berpengaruh ke cost per resultnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bidding keyword yang average gitu ya, biasa di Google sendiri diinfokan nih average tertingginya berapa, minimumnya berapa. Kalau misalnya teman-teman menggunakan angka minimum, biasanya kalau kompetitor menggunakan angka yang jauh lebih tinggi dari teman-teman bidding itu possibility untuk bisa masuk ke at least di top 3 itu agak sulit. Jadi balik lagi ke strateginya. Kalau misalnya memang budgetnya terbatas, aku selalu info ke klien yang pernah aku handle gitu ya. Kalau misalnya memang
budget terbatas tapi objektifnya mau besar, kita main aman aja. Kita nggak perlu main di bidding keyword. At least dari sisi konten kita provide keyword-keyword populer, lalu websitenya ini dari sisi speednya aman, lalu juga relevansi keywordnya itu ada dan juga kontennya itu menarik. Itu udah cukup membantu sih kalau misalnya budgetnya terbatas. Tapi kalau misalnya memang mau menyaingi kompetitor supaya gimana caranya bisa yang paling atas, yaitu main di bidding keyword. Nah, di sini juga Google Keyword Planner ini memberikan contoh idea gitu ya, idea yang relevan dengan si football shoes gitu. Bahkan tidak jarang gitu ya, bahkan cukup sering muncul beberapa kompetitor, contohnya mungkin Nike, lalu juga ada Adidas dan lain sebagainya. Ini contoh keyword yang memang di propose Google untuk bisa kita targetkan. Oke, setelah tahu jenis-jenis keyword, lalu juga gimana langkah awal untuk menentukan pembuatan campaign, sekarang kita masuk ke structure, ad structure, atau mungkin eh, account structure yang ada di search engine marketing. Nah, di structure-nya sendiri, pertama kita harus membuat account Google Ads. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti bekerja di suatu perusahaan, kalau misal perusahaannya memang sudah running well dari sisi Google Ads-nya, teman-teman nggak perlu setup dari awal, kecuali mungkin teman-teman mau bikin bisnis sendiri atau mungkin teman-teman kerja di suatu agensi yang mana memang brand tersebut tuh belum menggunakan Google Ads. Jadi itu perlu di setup. Setupnya pun nggak bisa dibilang cukup friendly ya, user friendly. Jadi tidak seribet yang teman-teman bayangkan. Tapi karena memang di sini kita berasumsi kita sudah menghandle suatu brand yang memang menggunakan Google Ads, jadi teman-teman bisa skip proses setup atau mungkin login atau mungkin uh, create account si Google Ads-nya. Oke, di ad structure-nya sendiri itu ada tiga structure ya. Yang pertama campaign. Di campaign sendiri teman-teman bisa membuat campaign sebanyak-banyaknya sesuai dengan budget. Di sini aku ambil contoh ada dua campaign ya. Nah, eh, ada dua campaign. Campaign satu ini belum di setup, jadi belum memiliki turunan ad group, belum memiliki ad. Nah, di campaign kedua ini kita sudah memulai men-setup, kita bisa membuat dua ad group. Ada ad group contohnya 2A dan 2B. Di masing-masing ad group ini terdiri dari ads dan keyword. Jadi campaign-nya sendiri contoh ini kita langsung masuk ke ini ya, ke industri ya. Contoh industrinya ini penjualan sepatu. Contoh campaign-nya ini kita ingin membahas campaign 2. Campaign 2 ini terkait dengan sepatu bola. Nah, di tahap campaign ini atau di bagian campaign di breakdown lagi menjadi dua. Nah, ini yang disebut ad group. Ada ad group generik, ada ad group brand. Nah, tujuannya kenapa dibedakan? Karena tujuannya ini supaya eh, brand dan generik ini dari sisi keywords dan ads-nya ini terpisah. Contoh kita membahas terkait brand ya. Brandnya ini ada Nike, ada Adidas. Nah, di dalam eh, brand terdiri dari ads Nike dan juga ads Adidas. Di ads Nike, kita harus menggunakan keyword-keyword yang relevan nih supaya mensupport ads kita. Contoh mungkin di ads Nike kita bisa masukin keyword sepatu Nike, Nike Mercurial dan lain sebagainya. Begitu juga di ads Adidas harus disupport dengan keyword yang relevan dan keyword-keyword yang search volumenya tinggi gitu. Nah, ini kita masuk ke campaign yang masih sama ya, campaign sepatu bola tapi di ad group yang berbeda. Kalau tadi ad group yang kedua membahas brand, di ad group pertama ini membahas secara generalnya, generik. Nah, sepatu bola tuh fitur-fiturnya apa saja atau mungkin jenis-jenis dari sepatu bola tuh apa. Nah, generik ini terbagi menjadi dua ads, ada ads sepak bola dan juga ads futsal. Nah, di ads sepak bola ini harus mengandung atau terdiri dari keyword-keyword
yang relevan dari sepatu bola. Contoh sepatu bola, sepatu sepak bola, lalu juga ada beli sepatu sepak bola, beli sepatu bola, dan lain sebagainya. Keyword-keyword ini perlu di research dahulu ya. Jadi dipastikan keyword yang ditargetkan ini memiliki search volume yang tinggi dan juga dari sisi kompetisi. Kalau misalnya budgetnya tidak terlalu tinggi, mungkin bisa memilih keyword yang kompetisinya nih biasanya average atau mungkin middle. Lalu masuk ke ads yang kedua. Ads yang kedua ini, ya, Bunda. Hah? Tadi kakak pasien kecil tuh di sini. ads yang kedua ini yaitu ads futsal. Contoh keyword yang relevan ini ada keyword beli sepatu futsal dan juga sepatu futsal. Nah, ini secara general teman-teman mungkin sebelum membuat campaign dengan structure seperti ini, teman-teman bisa melakukan research keyword dulu nih. Keyword yang di Google Keyword Planner tadi bisa Kalau udah memberikan suami ide. kayak deh, suruh kakak S2 kakak guys. Gas. Sorry, ini apa ya? S2 lah ya, kakak mau ambil administrasi bisnis. Ini aku lihat Ayo. sebentar ya. Oke, sorry. Oke, sorry tadi ada distraction. eh kita lanjut lagi ya. Oke, nah setelah kita tahu secara singkatnya funnels, lalu jenis-jenis keyword, Google Keyword Planner sebagai toolsnya, dan juga mungkin gambaran singkat terkait si ads structure, aku akan share screen sebentar. Hmm, Nah, screen aku sudah terlihat ya. Nah, ini contoh dari dashboard Google Ads. Nah, ini karena aku menghandle ads dari kantor aku, di sini tampilannya kalau misalnya sudah running campaign seperti ini. Tapi kita ingin bahas cara setup campaign ya. Cara setup campaign. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum pernah nge-ads, ini belum ada historical datanya. Jadi mungkin anggap aja ini blank. Oke, kita langsung mulai ke create campaign. Maaf Kak, mau ganggu. Belum kelihatan Kak. Belum kelihatan ya share screen-nya? Oke, Belum. sebentar. Sudah terlihat belum? Udah Kak. Oke, thank you infonya. Oke, kita ulangi. Nah, ini dashboard dari Google Ads. Kalau misalnya teman-teman belum pernah nge-ads, anggap aja mungkin ini belum ada historical data, jadi blank. Nah, kita langsung buat campaign aja ya. Create campaign. Nah, di create campaign ini kenapa teman-teman harus tahu funnels-nya? Karena ini menentukan objektif nih. Funnels itu ada ratannya dengan si objektif atau goals. Contoh di sini sales. Sales ini masuk ke funnels conversion. Leads juga masuk ke funnel conversion. Nah, website traffic yang berkaitan dengan klik atau mungkin visit our website ini masuk ke funnels consideration. Lalu ada app promotion. App promotion ini berbeda ya dari search engine marketing. Ini bagian dari universal app install. Jadi masih dalam produk Google Ads, tapi bukan search engine marketing. Jadi objektifnya ini
berkaitan dengan eh, ingin mendapatkan install sebanyak-banyaknya, app-nya ini dikenal banyak orang, dan juga engagement dari sisi app-nya ini tinggi. Lalu di sini juga ada awareness dan consideration. Nah, awareness dan consideration ini mungkin ranahnya ini bukan di search engine ya. Ranahnya ini biasa di YouTube atau mungkin YouTube Ads atau mungkin di Google Discovery eh, Network atau GDN. Lalu di sini local store visit and promotion ini bisa berupa search engine juga. Dan yang terakhir, eh, campaign without goals guidance ini yang sifatnya otomatik otomatik. Jadi kita bisa membuat suatu campaign tanpa menentukan objektif. Jadi otomatis si Google akan menentukan nih placementnya di mana. Nah, di sini tuh biasanya bisa dibilang cukup random ya. Jadi Google memberikan recommendation based on Google standar. Nah, mungkin karena contohnya mungkin let's say kita ngehandle eh, ini ya service ya. Jadi objektifnya ini conversion untuk mendapatkan leads sebanyak-banyaknya. Jadi kita pilih leads dulu. Nah, setelah kita pilih leads, biasanya di sini masih kosong atau blank. Jadi teman-teman bisa add goal. Add goal-nya ini sesuai dengan objektif. Kalau misalnya objektifnya leads, berarti bisa dipilih submit lead form. Jadi orang yang mengisi form akan ke-track nih di Google Ads-nya. Ini karena memang ini sudah tersedia, sudah ada setup-nya, jadi bisa langsung dipilih continue. Nah, setelah kita menentukan objektif, funnel-nya apa, lalu goal-nya ini apa, kita memilih produk dari Google Ads. Seperti yang tadi aku info, leads sendiri bisa dijalankan dari Google Ads produk lainnya ya. Contohnya ini ada Search Engine Marketing, ada Performance Max. Nah, ini merupakan produk baru dari Google Ads. Lalu ada Display Network yang tampilannya itu berupa banner yang muncul di website-website. Lalu juga ada Google Ads Shopping, ada YouTube, YouTube Ads, dan juga yang terakhir ini Demand Gen atau mungkin nama lainnya Discovery Ads yang munculnya ini di home YouTube, di Gmail, dan Discovery yang terkonek dengan Google. Karena kita membahas search engine, jadi kita pilih search. Sebentar. Oke. Nah, ini langsung aja. Tadi ini kita sudah mulai masuk ke ad structure ya. Kita bisa set namanya dulu. Mungkin campaign name-nya karena memang industrinya jasa. Contoh kita nge-handle jasa servis AC atau mungkin bersih-bersih rumah yang sifatnya ini mungkin home cleaning ya. Home cleaning. Oke. Campaign name-nya ini home cleaning. Nah, di sini eh, yang seperti tadi aku info, kita bisa menentukan bidding atau lelang dari sesuai dengan objektifnya kita, sesuai dengan kondisi budget, dan juga mungkin apakah mau coba tes dulu nih, kita mau langsung main di bidding atau mungkin biddingnya dilepas aja. Jadi terserah Google mau menentukan berapapun harga per keyword, yang penting kita bisa mendapatkan conversion sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin di sini karena sifatnya optional, sepertinya aku nggak perlu pakai bidding keyword ya. Jadi untuk objektifnya sendiri kita maximize conversions. Hmm. Di sini ada pilihannya, ada display network. Karena memang kita mau fokusin di search engine tanpa menggunakan
foto ya, ini bisa opsional sih, teman-teman bisa menambahkan GBN atau enggak. Tapi kalau kali ini kita pembahasannya search engine marketing, jadi fokusnya di search networknya aja nih. Lalu ini masih dalam structure campaign ya, masih dalam setup campaign. Di campaign sendiri ada location. Jadi location ini bisa dipilih nih sesuai dengan jangkauan service-nya teman-teman. Contoh misalnya areanya ini khusus Jakarta. Sorry, sorry. Kita pilih negaranya dulu. Negara. Ini juga bisa dipilih ya teman-teman. Present or interest-nya. Jadi mungkin contoh people yang memang saat ini sedang ada di Indonesia dan juga memiliki interest atau kesukaannya sendiri gitu. Bisa dipilih aja. Biasanya mungkin karena memang contoh ini brand baru, kita nggak perlu terlalu spesifik sampai ke interest. Jadi kita bisa menentukan lokasinya di. Dan juga mungkin kalau misalnya teman-teman biasanya nih kalau misalnya mau ngetes dulu, kita bisa menggunakan growth audience ya. Jadi contoh misalnya memang area jangkauannya Jakarta, tapi si bersih-bersih rumah ini sebenarnya bisa menjangkau. Kayak contohnya mungkin service Gojek gitu ya kan sudah cukup nasional, tapi mungkin ads-nya ini bisa ditentukan di level ad group atau mungkin di level ad. Jadi untuk di level campaign kita bisa pilih lokasi Indonesia dulu. Untuk targetnya kita pilih yang fokus ke demografiknya ya, jangan fokus ke interestnya. Lalu untuk bahasanya sendiri kita bisa pilih Indonesia dan mungkin bisa dimasukin English juga. Ditentukan aja sesuai dengan target market dan preference. Di sini aku masukin 2 bahasa. Lalu audience segments-nya sendiri juga bisa ditentukan. Ditentukan dengan sesuai target marketnya. Contoh misalnya bersih-bersih rumah ini kaitannya dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan di bidang service. Ini ada contoh recommendation-nya ya. Commercial properties. Nah ini properties ini mungkin masih relevan. Bisnis profesional juga masih relevan karena mungkin biasanya orang-orang yang bekerja itu nggak ada waktu nih buat bersih-bersih rumah. Kita masukin contoh 3 dulu ya. Nah, untuk targetingnya sendiri, ini bisa targeting eh, yang tidak narrow, yang sifatnya ini cukup luas. Tapi kalau misal observationnya sendiri, karena memang tadi campaign-nya sudah kita set up untuk demografinya ini khusus orang-orang tertentu, ini kita bisa pilih yang observation. Lalu untuk tipe keywordnya sendiri, kita juga bisa tentukan. Kalau di sini bisa uh, broad match keywordnya ini bisa ditentukan mau di on-in atau mungkin di off-in. Nah, mungkin sementara kita bisa off-kan dulu. Nah, ini nggak perlu di setting sih, nggak perlu di kalau misalnya teman-teman mau menjalankan campaign yang sifatnya ini testing hanya 1 minggu, bisa di set end date-nya kapan. Tapi kalau misalnya sifatnya always on, yang memang terus jalan terus, nanti bisa di nonaktifkan secara manual. Di sini aku end date-nya nggak perlu aku set ya. Oke, nah tadi kita ada di structure campaign. Nah sekarang kita masuk ke ini masih di part campaign ya, tapi sudah masuk ke keyword dan ads. Jadi di ads ini structure terakhir, tapi keyword dan ads sendiri memiliki uh, relation yang cukup kuat. Jadi teman-teman bisa memasukkan keyword yang memang relevan dengan ads-nya. Tadi campaign-nya kan kita membahas home cleaning ya. Mungkin sementara kita bisa masukkan keyword-keyword yang
general dulu nih. Karena tadi aku memilih dua bahasa, ada Indonesia ada Inggris. Untuk keywordnya sendiri sementara bisa di mix ya. Lalu contoh misal di home cleaning ini nggak hanya mungkin tugasnya ini menyapu, ngepel, tapi contohnya ini mungkin masuk ke maintenance aset. Maintenance. Di sini aku masukin 3 keyword dulu. Lalu kita masuk ke ads. Ini ada pilihan bisa Google ini sering muncul pop-up ya. Pop-upnya itu berupa recommendation atau apa. Jadi perlu teman-teman lihat secara detail. Jadi kalau misalnya ngeklik sesuatu, biasanya nanti akan otomatis keganti nih sama Google-nya. Nah, eh, karena memang si home cleaning tadi belum punya website, sementara aku masukin website dari GoWord dulu ya. Nah, di sini tadi karena kita hanya memasukkan 3 keyword, nah di sini ad strength atau mungkin kekuatan ads-nya sendiri langsung otomatis bisa ke-track nih sama Google. Ini di sini ad strength-nya poor ya, berarti masih bisa diperbarui atau di-improve, contohnya dengan memasukkan include popular keyword, menambahkan headline, lalu juga menambahkan unique description-nya. Lalu setelah memasukkan final URL, untuk display pad-nya sendiri, ini biasanya nanti berpengaruh ke Google gowork.com / misalnya home cleaning. Nah, tadi kan kita masukin 3 keyword ya. 3 keywordnya ini langsung muncul nih. Ini tadi yang display pad-nya ya. Display pad-nya muncul di sini menjadi title name, title page-nya. Nah, di sini tinggal dimasukin aja. Ini kalau di Google Ads, di search engine marketing ini terdiri dari 15 headline. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus memasukkan 15 headline yang relevan dengan keyword yang berkaitan gitu. Jadi tinggal dimasukkan aja 15 headline, include keywordnya, dan ada maksimalnya juga ya, maksimal di 30 huruf. Setelah memasukkan headline, teman-teman bisa masukin deskripsi nih. Nah, ini contoh deskripsinya ini sini juga maksimal ada 4. Jadi suggest-nya ini sebisa mungkin keempat-empatnya diisi, include dengan keywordnya juga. Nah, ini contoh tampilan dari Google Ads tipe search engine marketing. Di atasnya ini ada tag sponsor, iklan atau ad, lalu ada website-nya, ada display tab-nya, lalu di atas ini ada muncul headline. Nah, headline-nya ini unik ya, karena memang ada 15, nanti si Google-nya ini secara otomatis menampilkan headline-headline yang berbeda beserta uh, description yang berbeda-beda. Ini tujuannya supaya Google menampilkan iklan yang berbeda supaya si audiensnya itu merasa iklannya nggak hanya itu terus. So, penting banget untuk bisa menyiapkan 15 headline. Jadi kalau misalnya semakin dikit headline, biasanya akan berpengaruh ke ad rank dan juga ya tampilan
ads-nya ya akan itu lagi gitu. Selain itu teman-teman juga bisa memasukkan image nih. Image-nya juga bisa dimasukkan. Lalu tambahan lainnya juga ada bisnis name-nya ya. Bisnis name-nya itu di sini nih, Go Work. Bisnis name-nya. Lalu bisnis logonya juga bisa dimasukkan. Jadi kalau bisnis logo dimasukkan, di sini tampilannya bisnis logo. Dan yang terakhir itu ada tambahan yang sifatnya opsional ya. Ada site link. Site link ini contohnya uh, new benefits, special offers, location details. Ini bisa kita tambahin bagian site link. Dan di call out-nya sendiri ini berkaitan dengan business information seperti nomor handphone, alamat. eh, Tadi kalau contohnya si Adidas bisa menambahkan informasi aplikasinya. Nah, ini nggak perlu aku next ya, karena nanti biasanya kalau next ini munculnya preview sih. Kurang lebih gambarannya cara men-setup ads-nya seperti itu. Nah, setelah let's say kita sudah tahu nih gambaran apa aja sih yang dibutuhin untuk membuat suatu campaign. Selanjutnya ini kita bisa tahu nih gimana sih cara nge-search keyword di Google Ads gitu ya. Ini bisa kita close aja. Nah, untuk nge-research keyword, teman-teman bisa menggunakan tools Google Keyword Planner yang ada di Google Ads. Caranya teman-teman tinggal pilih tools, lalu pilih planning, pilih tools, pilih planning, pilih keyword planner. Nah, di sini ada dua tipe ya. Ada discovery new keywords by keywords. Ada yang mungkin caranya untuk memforecast search volume-nya. Tapi di sini karena ibaratnya kita ingin tahu ide keyword rekomendasi dari Google, kita pilih discovery new keywords gitu. Dan di sini juga kita bisa memasukkan website. Website ini mungkin bisa memasukkan website kompetitor. Jadi kita tahu nih, oh kompetitor lagi menggunakan keyword apa, itu bisa kita research. Di sini contoh misalnya tadi home cleaning. Nah, di sini datanya ini kurang lebih 1 tahun terakhir ya. Nah, ini keyword yang kita research, ini keyword relevance yang muncul dari Google Ads. Di sini average monthly search-nya ini di 590. Lalu di 3 bulan terakhir ini ada sekitar penurunan 19%. Jadi trennya ini naik turun ya. Naiknya turun. Trennya naik turun. Di awal Maret di 880, menurun lagi, dan naik, lalu turun lagi. Ini jadi kalau dirata-ratain di sekitar 590. Untuk per year-nya ini perubahannya juga sama di 3 bulan, kurang lebih di 19% pengurangannya. Nah, di competition-nya sendiri, tadi contohnya di keyword football shoes, itu competition-nya tinggi. Berarti menandakan keyword tersebut juga digunakan nih sama kompetitor lain. Kalau di sini kan competition-nya low, jadi mungkin teman-teman bisa nggak perlu menaikkan budget ya karena dari sisi competition-nya low, jadi fokus aja di eh, sub ads tadi, memasukkan headline yang relevan, memasukkan deskripsi, informasi bisnis, logo, eh, foto dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk top
of page-nya sendiri, tadi kan keywordnya ini kita bisa memilih ya, bisa membidding keywordnya atau tidak. Contoh misalnya kalau home cleaning ini, ketika kita membidding keyword, itu bidding bidding terendahnya tuh di 2.300. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mau memilih, kalau misalnya teman-teman memiliki budget yang lebih dan mau bersaing dengan kompetitor, supaya website ini muncul di yang paling teratas, teman-teman bisa memilih, memasukkan price-nya ini di atas high range-nya. Jadi tertingginya di 11.000, mungkin teman-teman bisa tes dulu bidding di 15.000. Membidding home cleaning di 15.000. Itu kalau misalnya budgetnya so-so, ya mungkin average-nya di 8 ribuan juga hopefully sudah bisa compete ya dengan kompetitor. Tapi kalau misalnya teman-teman seperti tadi, contohnya aku untuk biddingnya ini aku exclude. Jadi objektifnya ini maximize conversion. Jadi aku nggak perlu masukin bidding keywordnya. Jadi fokusnya ke ads dan juga relevansi websitenya. Lalu di Google Keyword Planner juga selain menampilkan keyword home cleaning, di sini ada keyword ideas yang memang relevan dengan home cleaning. Contohnya mungkin ini biaya oke home, ini sepertinya kompetitor. eh berarti dapat disimpulkan sih dari home cleaning sendiri, berarti brand Oke Home ini mungkin sudah lebih dahulu menjalankan Google Ads, atau mungkin dari sisi brand awareness nih sudah cukup kencang gitu ya. Bahkan brandnya sendiri pun sudah masuk ke keyword, meskipun dari sisi average monthly search-nya ini bisa dibilang cukup rendah, tapi at least sudah cukup banyak ya muncul keyword brand Oke Home di beberapa pembahasan, contohnya mungkin kantor Oke Home ID, harga, harga Oke Home, seperti itu. Contoh misalnya aku masukin keyword lain, contohnya karena ini GoWork ini merupakan industri sewa kantor, aku mau masukin keyword sewa kantor Jakarta. Nah, sewa kantor Jakarta untuk average monthly search-nya ini di sekitar 320. Lalu untuk di 3 bulan terakhir dan 1 tahun ini perubahannya cukup stabil ya. Di average-nya di 320, competition-nya ini medium. Nah, biasanya kalau kita sudah memasukkan suatu keyword di account kita di Google Ads ini, impression share-nya ini muncul nih. Dan untuk competition-nya ini medium, berarti bisa dibilang sosok lah ya. Kompetitor juga menggunakan uh, keyword tersebut, tapi mungkin dari sisi bidding-nya sendiri, kompetitor belum menggunakan bidding. Nah, di sini untuk low range bidding-nya terendah ini di 5.000, high-nya ini di sekitar 53.000. Nah, ini count status menandakan bahwa keyword tersebut sudah kita targetkan di account Google Ads kita. Nah, ini contoh lain keyword yang relevan dari sewa kantor Jakarta. Dari sini mungkin teman-teman bisa memasukkan keyword-keyword yang setidaknya tuh at least relevan dulu. Selain relevan juga perlu dilihat sih dari sisi average monthly search-nya ini gimana dan competition-nya gimana. Jangan sampai memilih monthly search yang rendah tapi competition-nya tinggi gitu ya. Itu cukup contohnya di sini mana ya? Oh, ini. Contohnya sewa kantor Virtual Office Jakarta Selatan. Yang nge-search berarti audiens tuh secara nggak langsung intent terhadap keyword tersebut belum banyak, tapi ternyata keyword ini sudah banyak digunakan oleh kompetitor. Jadi competition-nya cukup tinggi. Oke, teman-teman, paling itu aja penjelasan singkat terkait apa itu search engine, gambaran setup campaign secara singkat, dan juga research keyword
by Google Keywordnet, by Google Keyword Planner. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau di Google Ads atau di search engine marketing ini sebenarnya pembahasannya cukup luas ya teman-teman karena memang waktunya terbatas. Jadi aku buat semacam summary-nya aja nih. Kira-kira dalam 1 jam aku bisa cover materi seperti apa. Tapi materi malam ini menurut aku ini sudah cukup mengcover semua sih meskipun nggak detail ya per sesi per sectionnya ini ada bagiannya masing-masing sih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali tahu Google Ads gitu ya, ini nggak bisa sih satu kali mengikuti ibaratnya tutorial atau mungkin satu kali baca materi secara singkat itu langsung paham karena aku sendiri pun pengalaman untuk bisa benar-benar eh, paham teori lalu prakteknya ini membutuhkan waktu yang nggak cukup singkat gitu ya dan bahkan eh, dalam prakteknya sendiri pas pertama kali aku kerja di agensi eh, itu pertama kalinya aku learning by doing jadi aku kerja di agensi lalu aku langsung dikasih klien gitu kliennya ini membutuhkan strategi dari Google Ads jadi aku benar-benar learning by doing sih jadi nge-explore sendiri. Nah, ini sudah muncul pertanyaan dari Kak Alvaro. Hai Kak, izin bertanya ya, apakah pengaruhnya besar pada kualitas ads? Pada kualitas ads-nya jika ada ads strength-nya masih di level poor atau weak-nya ini mungkin lemah ya. Oke, pertanyaan dari Kak Alvaro sepertinya memang kalau aku lihat dari pertanyaannya mungkin Kak Alvaro sudah cukup familiar ya dengan Google Ads. Nah, biasanya kalau dari ads ranknya tadi itu cukup berpengaruh sih. Contoh misalnya campaign Gowork sendiri, aku tuh selalu berusaha memaksimalkan ad strength meskipun terkadang eh, cuma ada di average gitu ya, ada di rata-rata, ada di middle gitu. Please jangan sampai di poor atau weak, biasanya akan mempengaruhi biasanya kalau ad strength-nya rendah ini akan mempengaruhi CTR. CTR ini click through rate. Jadi ya ads-nya poor nih tingkat relevansi antara headline yang tadi teman-teman buat dengan keyword yang teman-teman targetkan cenderung belum balance lah ibaratnya belum balance. Jadi uh, ad strength-nya ini poor lalu biasanya ketika si audiens ini menggunakan suatu keyword tertentu biasanya nggak muncul aja sih di top 3, at least di top 3 ya. Meskipun teman-teman sudah menggunakan budget yang tinggi. Jadi sebisa mungkin, contoh nih, ini di sini ada campaign brand. Campaign brand sendiri memiliki CTR yang cukup tinggi ya jika di-compare dengan campaign lain. CTR-nya di 34%. Lalu kini kita bisa cek sih. Kalau aku nggak salah ingat di campaign brand ini ad strength-nya ini tinggi sih. Sorry. Nah, ini ad strength-nya good, belum sampai yang ke excellent. Berarti kalau misalnya kita improve lagi sampai excellent, kemungkinan dari sisi CTR-nya bisa meningkat. Nah, di sini ada recommendation dari Google-nya, mungkin bisa membuat description secara unik ya. Secara uniknya ini mungkin, nah, di sini ada recommendation
description-nya dari Google, suggestion-nya ini include eh, keyword populer ya. Contohnya mungkin workspace solution, lalu office space. Nah, ini mungkin masih ada nih room of improvement-nya untuk bisa improve ad strength-nya. Tadi kan CTR-nya dengan ad strength di good aja CTR-nya sudah paling tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya dari sisi akunya ini melakukan optimasi description-nya. Mungkin bisa lebih tinggi lagi. Jadi mempengaruhi. Jadi jawabannya ini ad strength ini bisa mempengaruhi dari sisi CTR dan juga relevansi keyword ketika si audiens menggunakan keyword tertentu, ads kita bisa masuk ke top 3. Semoga menjawab ya. Oke, pertanyaannya aku lanjut lagi ke ini ada pertanyaan dari Karai. Kak izin tanya untuk SEM agar paling atas bisa mengatur bid. Kalau untuk SEO bagaimana strategi atau tips dan trik membuat keyword agar muncul paling atas? Nah, ini menarik pertanyaan. Kalau misalnya di hari pertama Kak mengikuti sesi kita, di hari pertama ini kan aku info kalau SEO sendiri sifatnya organik dan tidak bisa diandalkan kalau ingin mendapatkan hasil secara instan gitu ya. Biasanya best practice dari SEO sendiri kita membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan untuk bisa benar-benar menganalisa dan menilai apakah dari let's say dari 6 bulan artikel atau mungkin blog yang kita publish ini sudah cukup bagus atau belum. Karena kan meskipun biasanya kalau di aku dari sisi aku sendiri, aku ada tim namanya copywriter ya. Jadi aku sebagai digital marketing, aku memberikan guideline SEO guideline yang memang artikelnya ini SEO friendly. Contoh mungkin salah satu tipsnya ini sebelum membuat artikel yang SEO friendly, teman-teman harus melakukan research keyword. Nah, biasanya di Google Keyword Planner dengan keyword yang organik ini hampir sama untuk search volume-nya. Jadi beda-beda tipis lah. Let's say di Google Keyword Planner average monthly search-nya ini di sekitar 500, tapi kalau misalnya menggunakan tools SEO seperti Ahrefs, Semrush, dan SEO tools lainnya mungkin beda-beda tipis di sekitar 490-an. Jadi mungkin biasanya aku yang paling pertama aku menentukan dulu kira-kira produk apa sih yang mau aku bahas di artikel tersebut. Contoh misalnya aku mau bahas terkait sewa kantor Jakarta. Nah, di sewa kantor Jakarta aku research keyword dulu. Di sewa kantor Jakarta kira-kira isi artikelnya apa ya. Biasanya juga kita bisa ngecek kompetitor seberapa banyak sih kompetitor ini membahas sewa kantor Jakarta. Nah, di sewa kantor Jakarta kalau misalnya di search engine-nya ini contoh udah banyak menampilkan blog lain, contohnya ini ada 7 tips memilih sewa kantor Jakarta. Nah, kita sebagai orang yang kesekian membuat artikel tersebut, sebisa mungkin kita meningkatkan eh, kontennya dari mungkin biasanya eh, bertiring ya, bertingkat dari yang mungkin 5 tips, 7 tips. Nah, berarti kalau kita sebagai newbie, kita bisa menambahkan jadi 10 nih. 10 tips memilih kantor hemat di Jakarta. Contoh seperti itu. Jadi dari segi title-nya ini bisa mungkin lebih komplit dari yang sebelumnya. Lalu di title-nya sendiri harus menggunakan keyword yang populer. Contoh misalnya sewa kantor Jakarta ini cukup populer, jadi dimasukkan di page di title page-nya. Lalu yang kedua ini kalau di SEO ada sebutannya meta description. Kalau di Google Ads tadi kan description ya. Jadi meta description ini tampilannya hampir sama seperti di sini juga. Di sini meta description, di sini page title-nya. Nah, ini dua komponen yang cukup penting kalau di SEO. Jadi sebisa mungkin description dan page title-nya mengandung keyword populer dan diisi SEO-nya sendiri pun structure SEO-nya mulai dari uh, heading. Heading itu kalau di ads itu ada headline ya.
Tapi headline ini hanya muncul di page title-nya SEO. Kalau di heading ini muncul di dalam konten artikelnya. Nah, itu ada part sendiri sih untuk mempelajari gimana caranya tips and trick supaya ranking SEO kita tuh cukup tinggi gitu ya. Mungkin singkatnya ini yang paling penting yaitu tadi memasukkan page title yang mengandung unsur keyword populer, lalu memasukkan meta description, lalu juga memperlengkap informasi dari yang eh, artikel sebelum yang pernah dipublish, lalu juga memasukkan foto dengan tag tertentu nih. Contoh misalnya teman-teman mau memasukkan tadi karena sewa antar Jakarta, jadi secara ambience, secara mungkin suasana kantor itu seperti apa itu dimasukkan dengan menambahkan informasi tag gitu. Contoh misalnya kita di GoWork sendiri punya 25 cabang. Jadi teman-teman bisa memasukkan lokasi eh, foto tersebut ada di mana. Nah, biasanya lokasi tersebut yang dimasukkan akan muncul nih ketika misalnya ada audiens lain mencari Go Work Fatmawati. Nah, itu ketika di bagian image itu akan muncul foto. Nah, itu sih tips singkat untuk SEO. Tapi kalau misalnya cara lengkapnya ini cukup banyak ya, karena berkaitan dengan structure konten dari SEO-nya sendiri. Semoga menjawab ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Sudah jam 21:08. Mungkin aku kasih waktu 2 menit. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan terkait search engine marketing. Oke, sama-sama. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya memang curious dengan search engine marketing, ingin tahu lebih detailnya, mungkin teman-teman bisa sambil, misalnya teman-teman belum ada kesempatan untuk bisa join bootcamp secara full stack-nya bootcamp atau mungkin join course lain gitu ya, teman-teman bisa eh, research tipis-tipis how to create eh, campaign Google Ads, best practice-nya seperti apa, lalu mungkin dari sisi SEO-nya seperti apa, seperti itu. Ini ada pertanyaan, Kak, kalau ikut full stack nanti belajar meta juga nggak? Biasanya kalau di full stack ini kita belajar semua part dari digital marketing. Nah, ini meta sendiri mungkin yang dimaksud meta dari Facebook ya, Facebook, Instagram. Biasanya meta ini masuk ke platform sosial media ya. Sosial medianya ini meta, ini masuk ke pembahasan sosial media marketing. Biasanya sudah include sih dari silabusnya. Di full stack sendiri biasanya akan membahas dari sisi organik, dari sisi ads-nya, dan gak hanya itu, bahkan biasanya ada project-nya. Project-nya ini langsung diarahkan gimana caranya membuat suatu bisnis gitu ya. Jadi mungkin bisnis plan. Jadi teman-teman benar-benar diajarin dari nol nih cara membuat suatu brand, menentukan audiensnya, menentukan persona behavior buyer-nya itu benar-benar dari from zero to hero lah ibaratnya. Karena kalau aku dulu sejujurnya nggak mengikuti full stack ya pas pertama kali aku join course digital marketing karena pada tahun 2020 itu biaya full stack cukup mahal. Range-nya itu mungkin di atas 20 lah dan mungkin belum bisa cicilan pada saat itu. Jadi aku hanya join short course-nya aja. Biayanya pun pada saat itu bisa dibilang cukup mahal ya. Ada di 2 digit dan belajar itu hanya sekitar 6 minggu. Tapi eh, aku tidak menyesal meskipun mungkin dari sisi biaya cukup mahal dan materinya tidak selengkap eh, dari course-course lain gitu ya. At least aku sudah mencoba gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin merasa cukup interest dengan digital marketing, punya banyak waktu, lalu merasa mungkin saat ini karirnya masih stuck gitu dan pengen explore diri,
Menurut aku Edward salah satu online course yang cukup fleksibel sih. Mungkin karena dari sisi skema pembayaran, lalu dari sisi silabusnya juga mencakup semua materi. Seperti itu. Oke, sudah menunjukkan waktu di 21.11. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku akhiri sesi malam hari ini. Aku ucapkan terima kasih ya ada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu malam hari tetap masih semangat belajar. Hopefully besok di hari terakhir teman-teman masih bisa mengikuti karena besok kita akan membahas lanjutan dari search engine marketing, gimana caranya untuk memonitor dan menganalisa hasil apps yang kita run. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada sesi malam hari ini. Aku ucapkan mohon maaf jika memang dari sisi waktu yang singkat sehingga pembahasan penyampaian materinya sangat cepat ya. Aku tutup ya teman-teman. Terima kasih yang sudah join pada malam hari ini.